Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Nafi dengan nomor NPM 23592010 dengan prodi Teknologi Informasi, mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen Bapak Arif Akbar Variansyah MSA. Jadi saya akan mempresentasikan tentang inovasi teknologi terhadap teknologi dapat memberikan dampak positif terhadap sumber daya perusahaan, sepertinya seperti efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital seperti perangkat lunak, bisnis, cloud computing, dan otomatisasi proses dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Seperti pelayanan pelanggan, teknologi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Analisis data, teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis dengan lebih baik. Manajemen SDM, teknologi dapat digunakan untuk mendukung proses manajemen SDM, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan karir. Dapat membantu menjalankan suatu membatasi misalnya pada jenis alat atau teknologi ini terstandarisasi, fleksibel dan tidak terlalu rentan terhadap risiko. Beberapa contoh inovasi teknologi terbaru yang dapat mengubah cara hidup dan bekerja adalah: 1. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. 2. Internet of Things atau IoT. 3. Kendaraan otonom. 4. Realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. 5. Blockchain. 6. Computing quantum. 7. Pekerjaan jarak jauh dan kolaborasi digital. Selain memberikan peluang bisnis yang lebih besar, inovasi teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya telah memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dan perusahaan perlu melakukan inovasi, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan yang baik, yang berubah kebutuhan dan preferensi pelanggan selalu berubah seiringnya waktu. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk terus menyesuaikan dan memperbaiki produk dan layanan mereka agar tetap relevan dan memuaskan pelanggan. Analisis mendalam terhadap jurnal-jurnal yang menyoroti dampak teknologi dan inovasi dalam manajemen sumber daya manusia di era digital melakukan pergeseran terhadap dalam pendekatan terhadap pengelolaan tenaga kerja. Menggambarkan secara jelas bahwa perkembangan teknologi telah menjadi pendorong utama dan perubahan paradigma manajemen atau SDM. Manajemen SDM kini dihadapkan pada tuntutan untuk mempengaruhi peran mereka dalam mengolah karyawan dan fokus yang semakin kuat pada keterampilan digital. Pentingnya teknologi dan analisis data dalam pembuatan keputusan di bidang manajemen tidak dapat diabaikan. Transformasi ini mengubah tidak hanya cara pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat keputusan yang dihasilkan agar lebih terinformasikan dan objektif. Keterlibatan teknologi dan analisis dapat mendorong menciptakan keputusan yang lebih tepat untuk lebih rasional dan terukur bagi manajer untuk mengolah sumber daya manusia di era digital ini. Namun sementara pentingnya keterlibatan digital dan integrasi teknologi semakin terang, terdapat tantangan yang signifikan terkait adopsi teknologi baru dan integritas dalam praktik sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam beberapa studi yang menyebut perlunya. Selain
itu, penting untuk dicatat bahwa investasi organisasi dalam pengembangan SDM tidak hanya sebatas pada penyediaan pelatihan teknologi semata. Upaya ini juga harus mendukung penguatan aspek kemanusiaan dan kemampuan adaptasi yang krusial dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus. Organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam pengembangan, menggabungkan kompetensi teknologi dengan penguatan aspek kemanusiaan yang memungkinkan untuk berkembang secara holistik. Selain itu, ada keterbatasan dan agenda penelitian mendatang. Keterbatasan dalam generasi hasil penelitian karena penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan penjualan literatur, sehingga mungkin tidak mencakup semua variabel dan konteks yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.